Hello ladies and gentlemen, kita kembali lagi di channel MiHP Code. Kali ini kita berada di pertemuan kelima di seri HTML dasar. Ya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas apa itu format teks pada HTML. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini supaya terus kita semangat belajarnya. Oke? Nah, di pertemuan kelima ini kita buat new folder di sini ya. Klik kanan pada HTML dasar, lalu new folder. Kita kasih nama 05 format text gitu ya. Format underscore text. Lalu enter. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti video-video sebelumnya, saya sudah simpan linknya di bawah deskripsi video ini ya. Nah, kita lanjut saja ya. Jadi di sini klik kanan lalu new file. Di format text ini klik kanan lalu new file, lalu file, pilih save as ya. Di sini kita kasih nama saja format underscore text begitu. Extensionnya .html atau .html. Lalu enter atau save. Nah, di Sublime Text ini, enaknya di Sublime Text, teman-teman bisa ketik saja HTML, lalu tekan tabs, maka otomatis dibuatkan struktur HTML-nya. Nah, di title ini kita kasih saja judulnya format text. Oke. Jadi, apa itu format text? Dalam penulisan HTML sangat sering menggunakan format text di dalamnya. Baik itu dalam penulisan judul, ataupun isi dari konten halaman website itu sendiri. Jadi berikut beberapa penjelasan dan contoh dari format teks pada HTML. Oke, kita lihat dulu apa saja yang bisa dilakukan dengan format teks. Oke, jadi format teks ini ada beberapa format teks yang umumnya digunakan. Di antaranya adalah ini yang digunakan secara umum ya. Membuat huruf tebal atau bold, membuat huruf miring atau italic, membuat huruf bergaris bawah atau underline. Gitu. Nah, berikut format teks yang sering digunakan dalam HTML. Yang jelas ini yang sering digunakan dalam membuat website sebenarnya ya. Jadi pada tag ini ada di bawahnya deskripsi. Jadi tag B ini menunjukkan format teks bold atau tebal. Teman-teman semuanya bisa perhatikan dulu aja. Teks I, format teks italic miring, U, format teks underline atau garis bawah, small, format teks kecil, strong, dan sub, ins, del, mark. Oke, nanti kita akan coba satu persatu penulisan format teksnya itu seperti apa. Dan bagaimana tampilan dari halaman utama konten kita ya. Oke, kita kembali lagi ke kode editornya ya. Oke, kita kembali lagi ke kode editornya. Yang pertama, kita akan coba dulu yang format teks yang B ya, yang bold. Teman-teman kalau misalkan menggunakan Sublime Text, bisa tekan saja ini, tulis B, lalu tekan tab. Otomatis dibuatkan tag B-nya ini ya, tag format teksnya ini. Kita misalkan kasih kontennya, ini adalah format teks. Gitu ya. Lalu Ctrl S atau file, save ya. Nah, kita coba dulu yang ini, kita lalu klik kanan, open in browser. Maka muncul ya, ini adalah format teks dengan tipe yang bold ya. Terus kita coba lagi yang lainnya ya. Kita coba yang I,
kontennya bisa copy aja yang ini ya, biar cepat begitu. Format teks B begitu. Ini format teks I. Oke, save, Ctrl S ya, lalu open in browser. Tuh, maka udah muncul ya si format teksnya, tapi maunya si konten ini ke bawah. Gampang saja, kita kembali lagi ke code editornya. Nah, di setiap ini, di setiap akhirnya kita kasih tag BR supaya supaya si konten ini ketika di halaman konten utama websitenya itu bisa ke bawah ya. Kita coba lihat dulu aja. Lalu si BR ini kita copy paste, simpan di setiap ujung statementnya ya. Nah, Ctrl S, lalu kembali lagi ke browsernya. Lalu refresh. Maka ke bawah ya. Jadi ini adalah format teks yang bold, ini yang I ya, ini yang U, underline, yang IM, yang small, yang strong hampir sama dengan bold, yang sub, yang sub, yang sub, lalu yang ins, ada underline-nya sama, yang del di tengah ya, ini yang mark, jadi ke blok begitu. Nah, jadi penulisan format teks ini bisa juga seperti ini. Oke, kita ke editornya lagi, baik lagi. Nah, jadi si konten yang berada di pembungkus tag bold ini juga bisa dibungkus lagi dengan format teks I misalkan. Nah, si konten yang ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Begitu, ya. Kita coba save. Kita coba refresh ke browsernya lagi. Maka si B ini, nilai yang B ini bold tapi miring. Begitu. Atau bisa menggunakan mark ya. Jadi di blok ininya. Kita coba yang ini, menggunakan mark ya. Pindahkan ke dalam mark. Lalu kita coba yang ini juga. Jadi penulisannya itu bisa saling membungkus ya. Konten yang dibungkus dengan tag bold, lalu si dalam tag bold ini juga bisa dibungkus dengan format teks atau teks dari format teks yang lain. Kita coba dulu, Ctrl S, lalu refresh lagi ke browsernya. Tuh, maka yang ini
kena mark juga ya, kena tag mark dari format teks. Oke, nah mungkin teman-teman penjelasan dari sedikit penjelasan dari format teks pada HTML dasar. Nah, diingatkan kembali teman-teman, kita akan terus membuat konten-konten sampai si seri HTML dasar ini selesai. Setelah HTML dasar selesai ini, kita akan membuatkan suatu halaman website sederhana dengan menggabungkan setiap pembelajaran yang sudah kita lalui. Nah, nanti di akhir materi HTML dasar ini, kita akan membuat suatu halaman website. Jadi, ilmu-ilmu yang kita pelajari dari awal itu kita akan gabungkan sampai membuat halaman website yang sederhana. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu mengenal apa itu paragraf di HTML dasar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.